Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan PAI tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Wandino. Saya adalah seorang guru di SMP Negeri 2 Lelea sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 2 LPTK UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor induk mahasiswa 25301128853. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 2 Lelea pada kelas 7 dengan materi meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Siap, gerak. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Selamat pagi. Pagi. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga pada hari ini kita masih bisa berjumpa dan masih bisa bertatap muka dengan Bapak, ya, dengan teman-teman kalian dan dengan semuanya, ya. Nah, sebelum kita memulai materi pembelajaran, ya, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu, ya anak-anak ya. Silahkan dipimpin oleh ketua. Ya, silahkan. Duduk siap. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim iftah lana futuhal arifin. Ya, silahkan. Ya. Oke anak-anak. Sebelum kita belajar, untuk mengkondisikan kalian, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Ya.
Apakah kalian sudah sarapan? Ya. Coba berdiri dulu, dicek kerapihannya. Ya. Ya. Ya, sudah cukup rapi, bagus ya. Silahkan duduk kembali. Ya. Ya, sebelum kita melangkah ke pembelajaran, ya. Nanti Bapak akan mengabsen dulu ya. Mengabsen kehadiran kalian. Ahmad Rivaldi. Andre. Akila. Aryatama. Aurel. Cika. Cinta. Diana. Fazila. Ferdiansyah. Firda Aulia. Hidayah. Julian Virus. Ya, sakit ya. Jumairoh hadir. Kurnia Mega hadir. Latifa hadir. Laila hadir. Maila hadir. Mailani hadir. Muhammad Aris hadir. Randi Supendi sakit. Renaldi hadir. Rifan hadir. Satria hadir. Setiawana ya. Sigit. Syakira. Taufikur Rahman. Tio Firlana. Wahyu Subhi. Zehar Mailan. Jihan Ayu Lestari. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, untuk supaya kalian tumbuh rasa patriotismenya, sebelum pembelajaran kita akan melaksanakan atau menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Ya, silahkan untuk anak-anakku peserta didik, silahkan berdiri.
Ya, silahkan duduk kembali. Ya, itu kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, Bapak mau tanya nih, sebelum ke materi ya, kemarin ada yang tahu tidak materinya tentang apa minggu lalu? Ya, materi tentang apa? Ya, bagus. Hukum alif lam qamariyah dan hukum alif lam syamsiyah. Nah, sekarang kita akan menerima materi baru, yaitu materi bab 2, yaitu meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Ya, itu tentang Asmaul Husna. Ya, coba apa yang dimaksud Asmaul Husna? Ya, berdiri. Ya. Ya, bagus. Ya. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah. Nah, ada berapa jumlah Asmaul Husna yang laki-laki? Ya, berdiri. Ada berapa? 99. Ya, silakan. Nah, biasanya Asmaul Husna itu kita lantunkan ketika apa? Ayo, boleh berdiri? Ketika apa? Ketika sudah sholat, ketika sesudah sholat, dan ketika kita berdoa. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, baik. Kita akan memulai materi pembelajaran, tetapi sebelum itu Bapak akan membacakan dulu ya tujuan pembelajaran hari ini, walaupun nanti ada di video pembelajaran ya. Apa sih tujuan pembelajaran yang akan kita lalui ini, yang akan kita laksanakan ini? Yaitu yang pertama, tujuannya peserta didik dapat menganalisis dalil Al-Quran yang berkaitan dengan Al-Asma'ul Husna dengan tepat. Terus peserta didik mampu mengaitkan Asma'ul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan perilaku teladan sesuai sifat-sifat Allah dengan tepat. Ya, jadi walaupun jumlahnya 99, yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari, yaitu ada 4 ya, yaitu Al-Alim, Al-Basir, As-Sami, Al-Khabir. Ya, sudah siap ya? Nanti akan Bapak tampilkan videonya. Kalian simak baik-baik, kalian pahami dengan teliti, dengan cermat, supaya materi yang ada di video itu kalian serap dengan baik. Ya, siap? Siap ya? Assalamualaikum. Ya.
Tuhan yang berkenan dan melanggar terus peserta didik dapat mengenal pertanyaan dan juga peserta didik mampu mengajukan sama satu ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan dirinya dengan nama-namanya yang baik sesuai dengan firman-Nya dalam surah Al-A'raf ayat 180 yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-nama itu. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik atau Husna berjumlah 99. Barang siapa yang menghafalnya, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga. Pada bab ini terdapat Asmaul Husna yang akan kita pelajari, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Al-Alim artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah itu tanpa batas, luar biasa bukan? Perilaku yang dapat diwujudkan dalam diri setiap kelompok orang adalah kita harus terus-menerus mencari ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Tetapi ingat, penting juga untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai. Orang berilmu itu harus tetap rendah hati. Seperti pohon padi, semakin berisi semakin merunduk. Al-Khabir artinya maha waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragam. Semuanya diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah maha waspada. Allah dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan makhluknya. Perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha waspada adalah hendaklah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. Orang yang waspada akan mendapatkan hasil maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. As-Sami artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat maha mendengar adalah kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna karena kita meyakini bahwa Allah selalu mendengar segala yang kita ucapkan. Bahkan yang masih terbesit di dalam hati pun didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Al-Basir artinya maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah maha melihat adalah hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Namun jangan lupa, kita juga harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Sungguh hal ini sangat indah untuk diamalkan. Sekian pembelajaran pendidikan dalam Islam kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Nah, ini contoh perilakunya, ya. Yes, sebentar-sebentar yuk. Yuk. Nomor 1 apa? Aku dulu. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Kalian nyontek? Enggak. Iya, cuma nanya-nanya ininya doang. Bohong, tadi aku lihat kalian nyontek. Enggak, asli, enggak bohong. Ini enggak nyontek, cuma ituin soal aja tadi ada yang salah ya. Tapi tadi aku lihat kalian nyontek. Enggak, aku enggak nyontek. Enggak, aku udah jujur loh. Ini gak boleh nyontek, gak boleh saat benar. Iya beneran, beneran gak nyontek. Beneran, asli. Iya asli, gak bohong. Tuh, lihat aja tuh, jawabannya beda-beda. Apa kalau udah selesai jadi? Kita tunggu aja yuk. Bisa aja loh, komentar ya. Enggak. Yakin? Iya yakin. Yang benar. Ini asli udah dari ya. Iya. Yuk kumpulin sekarang yuk. Ya. Sudah selesai ya videonya. Nanti kalian akan dikasih suatu edu game atau permainan ya. Tapi sebelum itu kalian paham belum? Materi ajar yang ada di video, paham kan? Ya, paham. Dan itu tadi di terakhir itu ada contoh penerapan ya, dengan kasus bahwa walaupun orang tidak melihat pekerjaan kita, kelakuan kita, perbuatan baik buruk kita, tetapi Allah Maha melihat. Tuh ya, itu sebagian dari video yang ada di materi pembelajaran ya. Intinya sudah paham ya. Nah, kalau sudah paham, nanti kalian akan
menerima permainan atau edu game yaitu word wall ya, di mana kalian akan menjawab. Silahkan bagi yang bisa menjawab, silahkan boleh maju ya. Jatahnya dari kelompok 1 atau Al-Alim, silahkan 1, Al-Basir 1, kelompok Asami 1, kelompok Al-Khabir 1. Barangkali misalkan masih ada waktu atau masih berjalan permainannya, silahkan siapa saja boleh maju ya. Paham ya? Nanti Bapak akan menyetelnya ya. Ya, kita akan bermain roda acak ya. Silakan dari kelompok Al-Alim boleh maju, klik putarnya. Sok. Ya, maju siapa saja boleh. Ya. Nanti tombol putarnya klik, silakan. Ya. Silakan dijawab ya. Silakan dipahami dulu. Ayo, waktu terus berjalan. Ya, kurang tepat. Silakan. Barangkali ya, berarti kelompok Al-Basir, silakan. Giliran Al-Basir, maju. Ya, silakan. Kelompok Al-Basir maju. Nanti klik putarnya ya. Silakan, klik. Ya. Silakan jawab pertanyaannya. Silakan. Iya. Benar jawabannya ya. Tepuk tangan. Ya. Kelompok Asami, silakan maju. Ya, silakan diklik. Ya. Ya, silakan dibaca terus dijawab ya. Ilmu manusia dibandingkan dengan ilmu Allah ibarat setetes tinta di lautan. Hal itu menunjukkan bahwa ilmu manusia kecil dan sedikit. Oleh karena itu, kita tidak boleh sombong dengan ilmu yang dimiliki. Seandainya manusia dapat membuat motor, mobil, kapal terbang, satelit, rudal, dan nuklir sekalipun, semua itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu Allah. Terkait hal ini, Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama indah titik-titik. A Al-Khabir, B Al-Basir, C As-Sami', D Al-Alim. Coba dipikirkan dulu. Nanti kalau sudah matang, kalau sudah yakin, silahkan diklik. Mana? Ya. Mana ini? Ya. Iya, betul. Ya. Tepuk tangan. Ya. Ya, bagus ya. Ya, selanjutnya kelompok terakhir Al-Khabir, silakan. Ya. Silakan klik. Ya, dibaca dulu, silakan. Untuk membuktikan kebenaran Allah dapat dipergunakan dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli adalah dalil yang berdasarkan, A. Pemikiran yang matang, B. Pendapat cendekiawan,
C. Al-Quran dan hadis, D. Hukum yang berlaku. Ya, ya ternyata belum beruntung. Ayo, ada yang mau bantu lagi? Ada yang mau maju lagi? Sok, silahkan. Ya, ya masih tersisa 6 pertanyaan lagi. Ya, silahkan klik. Ya. Nah, pertanyaannya dibaca ya. Sifat-sifat Allah dan Asmaul Husna dalam Al-Quran dan Sunnah merupakan kesempurnaan mutlak dari sifat-sifatnya dari segala kekurangan. Asmaul Husna berarti apa tuh? Silakan. Ya. Iya, bagus. Tepuk tangan. Ya. Ya, masih tersisa 5 soal lagi. Silakan. Siapa yang mau maju? Iya, dari kelompok Al-Alim ya. Silakan diklik putarnya. Ya. Ya, ini contoh studi kasus ya. Secara diam-diam Bahar menusuk ban sepeda motor milik Umar dengan paku. Memang tidak ada seorang pun yang melihat perbuatan jahat Bahar tersebut. Tetapi Allah melihatnya karena Allah mempunyai sifat ya Maha melihat itu apa? Ayo, apa? Maha melihat? Ayo, dipikirkan lagi matang. Iya. Sayang sekali ya. Ayo, masih ada tersisa 5 lagi. Silakan. Ya. Ya, tuh dibaca dulu ya. Setiap suara di alam semesta terdengar oleh Allah. Pendengarannya tidak terbatas. Tidak ada satu suara pun yang luput darinya. Dalam hal ini Allah memiliki sifat. Ayo silakan. As-Sami maha mendengar. Maha mendengar. Al-Basir maha melihat. Al-Alim maha mengetahui. Al-Khabir maha waspada. Ayo. Silakan dijawab. As-Sami maha mendengar. Al-Basir, iya. Kita lihat. Iya, bagus. Pertanyaannya dijawab dengan benar ya. Tinggal sisa 3 lagi. Siapa yang mau maju? Ayo, silakan. Siapa saja? Ya. Ayo yang lainnya. Ayo, silakan. Ayo. Iya, nggak apa-apa. Ya. Ya, silakan. Ya. Farhan menemukan uang sebesar 100.000 di halaman sekolah. Ia sangat senang sekali karena pada saat itu ia sangat membutuhkan uang. Ia ingin mengambil dan menggunakannya, namun ia sadar bahwa uang itu bukan miliknya. Ia tidak ingin menggunakan uang yang bukan miliknya. Peristiwa ini menggambarkan keyakinan bahwa Allah memiliki sifat. Silahkan dijawab. A. As-Sami maha mendengar. B. Al-Basir maha melihat. C. Al-Alim maha mengetahui. D. Al-Khabir maha waspada. Masuknya kemana? Ayo dipikirkan lagi matang. Ayo. Mana? Ayo. Ya, belum tepat. Jadi masih 3 lagi. Masih 2 ya, tinggal 2 lagi. Silakan habiskan. Kelompok Al-Khabir belum kayaknya. Ayo. Silakan maju, silakan. Iya. Ini dulu. Ya, silakan. Ya. Ya, silakan dibaca dengan suara keras. Dibaca dengan suara keras. Dibaca dengan suara keras. Ya.
Hah? Ayo dipikirkan dulu. Mana? Ayo. Sok. Yang mana? Yang ini? Ya. Yang ini apa yang itu? Yang ini apa yang itu? Ayo. Sudah yakin? Coba dipikir-pikir lagi. Ayo. 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 Yang mana? C. Iya. Yang mana? Ayo. Ayo, yang mana? A. Maha mendengar, B. Maha melihat, C. Maha mengetahui, D. Maha teliti. Iya, C. Iya, betul. Tepuk tangan, ya. Ya. Tinggal satu lagi. Ayo, silakan. Iya, bagus ya. Silakan. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Dibaca tuh. Soalnya dibaca dulu, silakan. Sesuai dengan firman Allah tersebut, Allah memiliki sifat apa? Wa huwal latiful khabir. Berarti sudah cukup jelas tuh. Ayo. Wa huwal latiful khabir. Jawabannya apa? Yang A? Iya, betul. Ya, tepuk tangan ya. Ya. Sudah selesai, permainan selesai. Nah, nanti kita beranjak ke pembahasan berikutnya, yaitu kalian nanti akan Bapak kasih lembar untuk kalian isi. Nanti silakan kolaborasi dengan sesama anggota kelompoknya. Nanti kalian dari kelompok kalian akan maju dan mempresentasikan hasil daripada tugas tersebut. Ya, siap ya? Siap ya. Ya, ini kelompok Al-Basir. Silakan. Ya. Ini kelompok Al-Khabir ya. Ini kelompok As-Sami. Nih. Silakan nanti diisi ya. Ini kelompok Al-Basir ya. Udah. Oh iya sama ya. Nih silakan. Silakan kalian tulis. Oh, Al-Alim ya. Nih Al-Alim. Nih. Ya, silakan kalian kerjakan. Nanti kalau sudah selesai, kalian presentasikan di depan kelas. Ya, silakan. Ya, silakan ininya. Ya. Ya, namanya ditulis, silakan. Ditulis nama kelompoknya. Ya, silakan.
Ya, bagus. Silahkan yang teliti ya mengerjakannya, yang rapi, jangan terburu-buru ya, silahkan. Ya, silahkan nanti ininya juga
ini ya. Iya. Nah, nanti ini kan ada tuh. Nah, nanti kamu bisa lihat ini. Nanti kamu jawab ya. Nanti untuk dipresentasikan, kamu kembangkan ya. Iya, kembangkan. Nanti silakan ditulis nanti untuk presentasi. Ya. Silakan salin atau tulis. Boleh nanti gantian ya, yang menulis mengembangkan silahkan gantian. Ya, silakan nanti dikembangkan ya. Ya, silakan nanti kembangkan lagi. Nanti kita sama-sama atau nanti giliran ya. Giliran untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kalian ya. Ya, simpan dulu ya. Nanti ada perwakilan yang membacakannya ya. Iya, nanti presentasi di depan. Maju semua, tapi yang membacakan perwakilan ya. Ya, silakan boleh gantian ya, iya, silakan dikembangkan lagi.
Ya, iya nanti presentasikan. Iya, ininya nggak usah, langsung ini saja ya, yang dipresentasikan tuh. Ya, nggak usah dibaca ini, langsung. Iya, nama anggotanya silahkan dibaca. Ya. Gimana, udah selesai? Nah, nanti silakan nanti kalian musyawarahkan atau rembukan siapa nanti yang membacakan hasil presentasi. Ya, ya tuh, dan nanti maju ya, maju terus kalian mewakilkan satu anak untuk membacakan hasil presentasinya atau presentasinya ya, hasil dari kerja kelompok kalian. Ya nanti ya. Nah, ini sudah? Ya, silahkan. Ya, bagus. Silahkan, barangkali ada anggota kelompok yang menambahkan, mengembangkan lebih dalam lagi, silahkan kalian kembangkan. Ya. Nanti dimusyawarahkan siapa yang membaca. Ya, ya nanti silahkan. Siapa yang membaca? Yang membaca siapa nanti? Ya, yang membacakan silahkan. Ya. Ya. Tinggal sedikit lagi ya. Ya, bagus. Nanti kalian maju untuk mempresentasikan hasil dari kerja kalian, kerja kelompok kalian. Nanti perwakilan siapa yang membacanya, ya, atau siapa yang mengetengahkannya. Ya. Bergantung Ya, silakan barangkali nanti untuk menunggu teman-teman yang lain sudah selesai semua. Barangkali ada yang diperbaiki, ditambahkan. Ya, silakan. Ya. Ya, ini sudah cukup bagus. Ya. Ya. Ya, cukup bagus ya. Nanti ketika presentasi di depan, siap ya.
Ya. Kelompok Al-Alim sudah selesai? Sudah. Kelompok Al-Basir? Sedikit lagi ya. Kelompok As-Sami? Sudah. Kelompok Al-Khabir? Ya, sudah, nanti kita tunggu sebentar lagi dari kelompok Al-Basir. Nah, silakan diselesaikan dulu. Nanti sudah ada yang ininya ya, sudah ada yang siap ya untuk presentasi. Ya. Ya, sudah selesai belum? Ada yang belum, mungkin sedikit lagi ya. Ya. Ya, bagus ya. Ya. Bagus ya. Sudah? Ya, bagus ya. Kelompok Al-Alim sudah selesai, kelompok Al-Basir sudah selesai ya tadi ya baru. Kelompok As-Sami sudah selesai, kelompok Al-Khabir sudah selesai. Nah, sebelum kita mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian, tentunya kita ingin ada peregangan ya, supaya otot badan kita lebih rileks ya. Untuk itu kita akan mengadakan ice breaking. Untuk itu silakan berdiri dulu. Ya, berdiri dulu silakan ya. Nah, ini jari apa? Jari telunjuk ya. Nah, silahkan gunakan jari telunjuk Anda untuk menulis angka 1 sampai dengan 9 ya. Kita mulai sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah sampai 9. Udah bisa ya? Nah, tadi pakai telunjuk. Sekarang kita relaksasi dengan menggunakan kepala. Bisa ya? 1, 2, 3, ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, tepuk tangan. Ya, coba Bapak ingin melihat semangat kalian dong. Kita tepuk semangat ya. 1, 2, 3. Semangat. Ya, bagus. Silahkan duduk kembali ya. Nah, sekarang Bapak dan teman-teman ingin melihat hasil kerja dari masing-masing kelompok ya. Silakan dimulai dari kelompok Al-Alim dulu. Silakan maju ke depan. Sudah disiapkan siapa yang akan membaca hasil kerja kelompoknya ya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok Al-Alim akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama kelompok kami adalah Al-Alim. Anggota 1. Aura Fitriani, 2. Meilani, 3. Kurnia Mega, 4. Syakira, 5. Akila, 6. Hidayah, 7. Jihan, 8. Cika. 1. Apa makna dari Asmaul Husna Al-Alim? Al-Alim adalah salah satu nama Allah yang menunjukkan bahwa Dia memiliki pengetahuan yang sempurna tentang seluruh alam semesta dan segala isinya. 2. Bagaimana caranya menerapkan Asmaul Husna Al-Alim dalam kehidupan sehari-hari? 1. Rajin menuntut ilmu, manusia dapat meneladani Al-Alim dengan terus belajar dan mencari ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum yang bermanfaat. 2. Jujur dan berintegritas, mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu, termasuk yang tidak terlihat oleh orang lain, mendorong seseorang untuk berlaku jujur dan dalam setiap perkataan dan perbuatan. 3. Tidak sembrono dan rendah hati. Dengan menyadari kebesaran ilmu Allah, seseorang akan menjauhi sikap sembrono dan tidak menyombongkan diri atas ilmu yang dimiliki dan menggunakan ilmu untuk kebaikan. Sudah? Silakan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Ya, beri aplaus. Ya. Sesudah kelompok Al-Alim mempresentasikan, ya, silakan beri tanggapannya dari kelompok Al-Basir. Tanggapannya? Ya, cukup bagus, ya. Dari kelompok Al-Asami. Ya, bagus. Dari kelompok Al-Khabir. Ya. Ya. Sekali lagi beri aplaus untuk kelompok Al-Alim. Ya. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, giliran kelompok Al-Basir, silakan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Basir akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan anggota 1. Meilia, 2. Diana, 3. Latifah, 4. Jumairah, 5. Firda, 6. Cinta, 7. Laila, 8. Fazila. Apa makna dari Asmaul Husna Al-Basir? Al-Basir berarti maha melihat dan merupakan salah satu dari Asmaul Husna atau nama-nama indah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan bahwa Allah maha melihat segala sesuatu, baik yang lahir maupun batin, besar maupun kecil, serta yang nyata maupun gaib, dan penglihatannya tidak terbatas serta sempurna. 2. Bagaimana cara menerapkan Asmaul Husna Al-Basir dalam kehidupan sehari-hari? 1. Menggunakan penglihatan untuk melihat hal yang baik, merenungi kebesaran Allah, menggunakan mata untuk mengamati alam semesta dan mencari tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, menjadikan bahan renungan untuk meningkatkan keimanan, melakukan kebaikan, gunakan penglihatan untuk melihat kondisi orang-orang yang membutuhkan bantuan dan berusaha menolong mereka. Beribadah, lihatlah Al-Quran atau buku-buku yang bermanfaat lainnya untuk menambah ilmu dan memperkuat ibadah, menjaga diri dari dosa, berhati-hati dalam berperilaku, selalu waspada dan berhati-hati dengan setiap tindakan yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus. Ya.
Ini dari presentasi dari kelompok Al-Basir. Silakan dari kelompok Al-Alim untuk menanggapi. Ya. Silakan dari kelompok Asami untuk menanggapi. Ya. Silakan dari kelompok Al-Khabir. Ya. Ya, bagus ya. Silakan boleh kembali ke tempatnya. Ya. Beri aplaus. Ya. Beri aplaus untuk kelompok Al-Basir. Ya, silakan untuk kelompok Asami. Ya, silakan maju. Silakan ini dipegang. Boleh yang megang temennya. Nah, ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Asami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan beranggota 1 Rifan, 2 Ferdi, 3 Aris, 4 Jihar, 5 Wahyu, 6 Setiawana. Apa makna dari Asmaul Husna? Al-Maul Husna Asami. Asami adalah dari salah satu dari Asmaul Husna yang berarti Allah Maha mendengar segala sesuatu termasuk suara halus dan bisikan hati bahkan yang tersembunyi dari manusia. Bagaimana cara menerapkan Asmaul Husna Asami dalam kehidupan sehari-hari? Menjaga lisan, berbicara baik, ucapkan kata-kata yang baik, benar, dan bermanfaat. Hindari perkataan, ucapkan kata-kata yang baik, benar, dan bermanfaat. Hindari perkataan sia, kasar, atau yang dapat menyakiti perasaan orang lain. Hindari gosip, jangan bersikap orang lain, jangan berbuat baik. Hal itu termasuk perbuatan tercela. Dengan hal lain dapat terlibat untuk melakukan hal-hal yang baik dan informasi yang tepat. Tutup sini. Perhatikan lalu itulah yang paling baik diantaranya dan dari hal-hal yang tidak baik atau tidak bermanfaat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus. Ya. Ya. Tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok Asami. Ya, tanggapannya dari kelompok Al-Alim. Ya. Ya, bagus. Dari kelompok Al-Basir. Iya, sangat bagus. Dari kelompok Al-Khabir. Ya. Karena bagus, beri tepuk tangan lagi. Ya. Silakan kembali ke tempatnya. Ya. Silakan. Ya, untuk selanjutnya yaitu dari kelompok Al-Khabir. Silakan presentasikan hasil kerjanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Khabir akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Anggota 1 Aldi, 2 Anggrek, 3 Taufik, 4 Arya, 5 Tio, 6 Penaldi, 7 Satria, 8 Sigit. 1. Apa makna dari Asmaul Husna Al-Khabir? Asmaul Husna Al-Khabir berarti Allah yang mengetahui secara mendalam dan terperinci segala sesuatu termasuk hal-hal yang tampak atau yang tersembunyi di dalam hati dan pikiran manusia. Nama itu menunjukkan bahwa tidak ada satupun perkara
yang luput dari pengetahuan Allah SWT yang mengetahui segala detail bahkan hal yang penting tersembunyi. 2. Bagaimana cara penerapan asli kesamaan diri dalam kehidupan sehari-hari? Mawas diri, menyadari gejolak hawa nafsu dan berusaha membedakan bisikan setan dari bisikan malaikat. Waspadaan dalam tindakan dengan menyadari bahwa Allah Maha Teliti, seorang muslim akan lebih waspada dalam setiap perbuatannya dan berusaha menghindari dosa setiap apapun. Berdoa dan memohon pertolongan. Menyadari Al-Qawli juga membuat seseorang banyak berdoa dan hanya bergantung kepada Allah SWT untuk menolong pertolongan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya, beri aplaus. Ya, ya, bagus ya. Tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok Al-Khabir ya. Nah, sekarang tanggapannya dari kelompok Al-Alim. Iya, luar biasa. Dari kelompok Al-Basir. Ya, bagus. Dari kelompok As-Sami. Ya, bagus. Semuanya bagus. Jadi kita beri aplaus lagi. Ya, silakan kembali ke tempatnya. Ya. Ya, dari pemaparan tadi, presentasi tadi, setidaknya kalian sudah memahami apa itu Asmaul Husna Al-Alim beserta artinya, apa itu Asmaul Husna Al-Basir beserta artinya, apa itu Asmaul Husna As-Sami beserta arti atau maknanya, apa itu Asmaul Husna Al-Khabir beserta artinya, ya. Sudah paham? Ya. Nah, untuk penguatan Bapak akan mengasih lagi satu tugas yang cukup mudah sekali, ya. Silakan, saya kira tidak cukup lama, kalian insya Allah bisa dan pasti bisa menjawabnya. Silakan, ya. Silakan. Ini untuk penguatan kalian, ya. Silakan. Ya. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Silakan, ya. Ya, kalau sudah, ya silakan kumpulkan. Ya. Ya, nggak dikumpulkan. Sok. Soalnya. Ada yang sudah? Sudah? Ya. Silakan dikumpulkan. Iya, silakan di ini. Sudah? Ya. Ya, silakan. Ini sudah ya? Ini sudah? Belum? Silakan dikerjakan dulu. Ini sudah?
Ini sudah tuh, sudah ya. Sebelah situ sudah semua ya? Sini? Sudah. Sini. Sudah ini? Sudah Aldi? Sudah ya. Ya, sudah. Ya. Silahkan ditunggu yang belumnya. Sudah? Ya, sudah. Ya, baik, hasilnya sungguh luar biasa ya. Mas hampir 98%. Benar ya. Nah, ya, kita sudah pada akhir proses pembelajaran. Dari pemaparan materi tadi dan proses yang kalian lalui dalam proses pembelajaran hari ini, bagaimana perasaannya? Iya. Ya, terus. Ya, bagus. Beri tepuk tangan. Ya. Ya, apa perasaannya? Bagaimana? Senang terus? Luar biasa. Ya, bagus ya. Nah, itu salah satu atau pernyataan dari teman kalian ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kalian, bagi kita semua di dunia dan di akhirat ya. Untuk materi minggu depan itu yaitu materi tentang bab 3 yaitu menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan ya. Nanti jaga kesehatan kalian, kondisi badan kalian supaya kalian bisa selalu hadir dalam rangka tolabul ilmi, dalam rangka menuntut ilmu ya. Sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran hari ini atau pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu dengan membaca surat Al-Asr yang akan dipimpin oleh KM-nya ya. Silahkan. Silahkan, boleh sini. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa. Membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallahul adzim. Ya, demikian. Terima kasih. Semoga kalian diberikan kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.